Halo Bu Ana dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan bincang-bincang asik nih mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ana. Selamat menyimak dan mendengarkan. Nah, Sil, aku mau nanya nih sama kamu, ICT itu sebenarnya apa sih? ICT itu suatu program atau alat yang digunakan untuk memberi informasi dan komunikasi. Nah, ICT itu sendiri merupakan singkatan dari Information, Communication, and Technology. Itu diambil dari bahasa Inggris. Nah, menurut Darmawan sendiri, ICT merupakan semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan juga penyajian informasi. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, kenapa sih ICT itu sangat diperlukan pada dunia pendidikan saat ini? ICT itu diperlukan di dunia pendidikan tuh karena sebagai alat untuk komunikasi dan penyampaian materi yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran daring, apalagi di situasi pandemi ini. Nah, ICT itu dibutuhin banget. Nah, ICT itu juga berhubungan dengan LMS dia. LMS ini sendiri eh, sangat diperlukan di masa pandemi ini sebab dengan LMS dapat membawa nuansa baru dalam pembelajaran. Itu menurut Wilson dia. Oke, oke. Oh ya dia. Eh, aku kan taunya tadi dari Wilson ya. Nah, pengertian LMS itu sendiri apa sih dia? Dan Bantu, singkatannya dari apa? aku bantu jelasin secara singkat ya. Nah, sebenarnya pengertian LMS itu adalah perangkat lunak yang direncanakan untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur konten pembelajaran nih. Lalu jenis-jenis manfaat LMS dalam pembelajaran daring itu apa aja dia? LMS mempunyai beberapa macam manfaat. Nah, aku bakal jelasin nih satu-satu. Yang pertama itu melakukan pembelajaran materi secara virtual. Kedua, memberikan bahan ajar dengan berbagai format. Dan yang ketiga, pemberian tugas dengan berbagai alternatif pilihan. Dan yang keempat, menganalisis perkembangan belajar siswanya. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan diskusi dengan sesama siswa. Oh gitu ya. Oke, terima kasih dia informasinya. Nah, kita kan udah menjalani perkuliahan nih. Nah, apa aja sih yang udah kita bahas selama pertemuan-pertemuan sebelumnya? Aku mau nanya nih sama Bruder. Apa aja sih yang udah kita bahas selama pertemuan ini? Oke dia. Oke, baik teman-teman ya. Jadi selama pertemuan kita bersama Ibu Ana ya, dari pertemuan pertama itu kita membahas tentang pengertian ya, apa itu ICT ya. Lalu dalam kelompok kita waktu itu kita mempresentasikan, kita mendefinisikannya sebagai suatu program atau alat yang digunakan untuk memberi informasi dan komunikasi ya. Itu lalu kita juga membahas tentang kenapa ICT itu digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam kelompok kita memberikan jawaban itu, ICT itu digunakan dalam pendidikan karena sebagai alat komunikasi dan penyampaian materi ya, yang mana digunakan atau dilakukan oleh guru dan juga para siswa secara daring ya itu. Lalu di pertemuan yang kedua ya, itu kita membahas tentang ada 6 komponen ya. Yang pertama itu pengertian informasi, lalu yang kedua literasi informasi, yang ketiga kemampuan informasi literasi, lalu yang keempat search engine, yang kelima Google search engine, lalu yang keenam itu database. Itu dia, itu teman-teman ya pertemuan. Boleh tolong jelasin nggak nih dari ke-6 poin ini apa aja sih sebenarnya? Oke, baik ya. Dari ke 6 poin ini ya, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Poin yang pertama itu pengertian informasi. Apa sih pengertian informasi itu? Dari kelompok kita menjawab pengertian informasi itu adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola
menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya, ya. Biasanya informasi itu akan diproses terlebih dahulu nih sebelum ya dibagikan ya ke penerimanya. Nah, itu dia yang pertama. Lalu yang kedua, literasi informasi. Itu apa sih? Itu merupakan kemampuan untuk menemukan dan menggunakan informasi dalam kehidupan. Ya, kedua. Lalu yang ketiga, kemampuan informasi literasi. Itu artinya suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang ya dalam mengakses informasi itu. Jadi ini adalah suatu pengertian yang ditunjukkan kepada setiap orang, terutama bagi kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Itu sangat perlu nih kita mempunyai kemampuan ya untuk dalam informasi literasi itu. Lalu yang keempat itu search engine. Itu maksudnya dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai mesin pencari atau mesin penelusur web ya. Dan itu dirancang oleh dalam program komputer ya untuk melakukan pencarian apapun itu ya, berkas-berkas atau berita-berita tentang apapun ya. Itu dalam kita cari dalam search engine ya, mesin pencari. Lalu yang berikutnya adalah Google Search Engine. Itu maksudnya apa sih? Itu dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penelusuran. Jadi di sana ada aktivitas teman-teman ya yang dilakukan, di mana kita sebut sebagai mesin pencari web yang dimiliki oleh Google ya, yang digunakan dalam dunia maya tepatnya ya. Lalu yang terakhir itu adalah database. Apa sih database itu? Database itu adalah pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai alat bantu utama untuk mengkomunikasikan materi pada siswa. Nah, di sana komputer itu sebagai pusat pembelajaran, di mana siswa berperan juga lebih aktif dalam mempelajari suatu materi, ya, di mana sekali lagi menggunakan komputer sebagai media utamanya. Nah, itu dia teman-teman ya. Wah, menarik ya, Bruder. Nah, lalu di pertemuan kita yang berikutnya, pertemuan kita yang ketiga, kita juga membahas tentang learning management system, ya, atau sistem manajemen pembelajaran. Lalu kita juga membahas tentang jenis alat-alat atau aplikasi dalam learning management system. Ya, di sana yang mana digunakan itu dalam bentuk quiz, atau juga mempunyai fungsi seperti database pertanyaan, ada fasilitas respon, skema penilaian, dan juga sarana untuk memfasilitasi kinerja siswa. Itu teman-teman yang kita bahas dalam pertemuan kita ya bersama Ibu Ana. Selain itu, gue menanya nih, ada Sela, dalam pertemuan kita yang ketiga itu, selain tadi kan kita singgung nih tentang aplikasi. Nah, aplikasi yang kita gunakan dalam learning management system itu seperti apa sih, Sela? Contohnya? Oke, di sini aku ngambil contohnya Google Classroom nih, Bruder. Nah, Google Classroom ini adalah platform terbaik di luar sana untuk meningkatkan alur kerja guru nih, Bruder. Nah, di Google Classroom tersendiri ini ada fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur pengumpulan tugas, mengatur jadwal, membuat pengumuman, dan membuat penilaian. Nah, di sisi lain ada juga manfaat Google Classroom nih, Bruder. Yang pertama mudah digunakan karena aksesnya kita bisa minta sama guru kodenya untuk kita masuk ke kelas tersebut. Yang kedua menghemat waktu. Yang ketiga berbasis awan.
atau bisa diakses melalui apa saja dan di mana saja. Jadi bisa diakses melalui laptop, HP, PC, terus di mana saja kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, yang keempat ini fleksibel. Yang kelima, gratis. Terus yang keenam ada ramah seluler dan karena tidak menyimpan banyak memori pada seluler. Karena Google Classroom ini biasanya memakai Google Drive untuk penyimpanannya. Seperti itu, Bruder. Baik, pasti teman-teman juga udah mengerti kan tentang aplikasi-aplikasi yang dalam kelompok kami menggunakannya. Nah, sekarang kalau gue tanya lagi nih saya, lalu gimana dengan pertemuan kita yang selanjutnya nih? Kita bahas tentang apa? Oke, nah di pertemuan keempat ini kita membahas tentang learning management system dan juga aplikasinya nih, Bruder. Nah, dari masing-masing kelompok itu mempresentasikan aplikasi seperti Desmos, Quizzes, terus Edmodo, Kahoot, kayak gitu, Bruder. Terus di pertemuan berikutnya itu kita membahas tentang LMS dan aplikasi pembelajaran daring serta pemanfaatannya nih, Bruder. Nah, di sini aku bakal ngejelasin manfaat LMS bagi perkuliahan nih, Bruder. Nah, yang pertama itu ada menunjang pelaksanaan proses belajar dan meningkatkan daya serap mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. Seperti sekarang ini nih, kita aktif mengerjakan tugas, seperti itu, Bruder. Terus yang ketiga ada meningkatkan kemampuan belajar mandiri dari para mahasiswa. Kita belajar mandiri itu kita bisa mencari jurnal melalui search engine, seperti itu, Bruder. Oke, makasih Sila. Saya yakin teman-teman juga pasti mengerti ya. Soalnya penjelasan Sila sangat simple, jelas, keren pokoknya. Iya, Bruder. Oke, di sini aku mau nanya nih ke Vinta. Vin, kan kelompok kita udah ngumpulin kan beberapa jurnal. Nah, kelompok kita itu sebenarnya ada berapa jurnal sih, Vin? Nah, oke, Sel. Kelompok kita itu udah temui 3 jurnal nih. Mau nih satu-satu aku jelasin? Boleh. Oke. Nah, yang kita itu akan mengenai jurnal LMS nih. Nah, di era teknologi informasi ini, internet dengan mudah tersedia dan diakses. Internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang sangat luas yang dapat menghubungkan komputer yang lebih kecil di seluruh dunia nih, Sel. Apalagi nih, kita kan mahasiswa nih, kita diminta untuk belajar mandiri. Iya. Karena dosen biasanya hanya memberi catatan kuliah dan informasi lebih lanjutnya diserahkan kepada mahasiswa. Nah, contohnya seperti kita sekarang nih. Dosen kita itu hanya memberikan kita catatan, tapi kita yang akan membahasnya lebih mendalam lagi nih, Sela. Iya, kayak kita harus mandiri ya dalam pembelajaran. Nah, betul banget. Sekarang kita akan masuk tentang jurnal yang kedua nih. Mau tahu nggak jurnal kedua itu kita membahas tentang apa? Mau tahu banget malah membahas tentang apa? Ya, jurnal kedua kita itu kita membahas tentang mengoptimalisasikan penggunaan media. Penggunaan media siakat atau e-learning dalam pembelajaran nih, Sela. Apalagi di masa pandemi nih. E-learning sangat dibutuhkan mahasiswa dan dosen. Nah, mau tahu nggak? E-learning itu ternyata ada dampak positifnya loh. Boleh tahu tuh dampak positifnya apa ya? Nah, dampak positifnya itu dapat meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa. Selain itu juga, kalau buat dosen sih biasanya memberikan semangat dalam
memberikan semangat dalam memberi perkuliahan online nih kepada mahasiswanya. Oh, kayak gitu. Kalau yang jurnal ketiga itu ngebahas tentang apa? Nah, jurnal ketiga itu kita membahas tentang hasil mengidentifikasi bahan media pembelajaran menggunakan aplikasi yang berbasis LMS, Moodle. Nah, penggunaan Moodle ini sangat efektif dan layak digunakan. Nah, penggunaan Moodle itu buat kita ngerjain apa ya biasanya? Nah, penggunaan Moodle itu biasanya untuk menyelesaikan tugas dan soal ujian secara mandiri karena menggunakan sistem e-learning nih, Sela. Oh. Dan juga meningkatkan semangat belajar kita atau pemicu kita dalam kegiatan belajar nih. Iya, paham. Oh, Sekarang kayak sudah gitu. mengerti kan ketiga jurnal yang kita temukan? Sudah paham. Terima kasih, Vin, penjelasannya. Sama. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke dia. Nah, kita kan sudah berbincang-bincang asik nih dari awal sampai akhir. Apa sih rangkuman dari kelompok kita? Aku mau tahu nih. Nah, aku bantu ambil kesimpulan yang kelompok kita dapat dari bincang-bincang yang udah kita lakuin ya. Nah, sebenarnya kesimpulan yang kita ambil itu adalah LMS sebagai media penunjang kegiatan belajar secara daring yang sekarang sedang kita lakukan. Nah, tingkatnya itu dari tingkat pendidikan yang rendah, dari SD, TK pun sampai sekarang kita mahasiswa itu menggunakan LMS ini. Nah, ini tuh sangat membantu di keseharian kita untuk sebagai media pembelajaran antara guru dengan mahasiswanya. Nah, teman-teman, segini nih bincang-bincang asik yang udah kita lakuin. Sekian, dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan bincang-bincang asik kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.